Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan air mata pengkhianatan. Saya membaca dua bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5 dan nanti bagian kedua dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Matius 27 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudaraku, bagian kedua yang saya bacakan yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Inilah catatan singkat mengenai pengkhianatan Yudas Iskariot kepada Yesus. Pengkhianatan ini terjadi dalam hubungan dekat, di mana Yudas Iskariot adalah salah seorang dari 12 orang murid yang dibimbing oleh Yesus siang dan malam. Kalau kita lihat di sini tadi, ia cukup kaget dan menyesal ketika ia mendengar hukuman mati telah dijatuhkan atas Yesus. Mungkin ini menjadi indikasi bahwa sesungguhnya Yudas Iskariot tidak mengharapkan Yesus sampai menerima hukuman mati. Tetapi ada motivasinya, yaitu agar ia bisa menerima uang 30 uang perak yang diberikan oleh tokoh-tokoh agama saat itu kepadanya. Dan dari uang itulah kemudian ia membeli sebidang tanah. Saudaraku, apa yang ia lakukan? Sebenarnya Yudas Iskariot ini adalah orang kepercayaan, sebab di antara 12 orang murid, dialah yang dipercaya menjadi bendahara, memegang uang, dan kebutuhan sehari-hari Yesus bersama murid-muridnya diambillah dari uang ini jika mereka mau membeli sesuatu. Yang kita dapati di sini justru orang yang dekat dengan Yesus dan orang yang dipercaya, justru dialah yang melakukan pengkhianatan kepada orang yang telah mempercayainya. Ia berkhianat demi tujuan khusus, mendapatkan uang, yaitu 30 perak. Ia menyesal sampai dia gantung diri dan perutnya pecah. Dan tentu saja dipastikan sebelum dia gantung diri, ia mencucurkan
air mata. Akibatnya tidak pernah diperhitungkan olehnya bahwa perbuatannya ini akan membawa akibat fatal bagi diri Yesus dan juga bagi dirinya sendiri. Itulah yang saya maksud air mata pengkhianatan. Seseorang yang memiliki hubungan baik, seseorang yang telah saling mempercayai, tetapi karena tujuan tertentu yang mungkin timbul di dalam pikirannya dalam waktu yang relatif singkat, membuat seseorang tidak lagi menghargai hubungan baik yang telah terjalin lama dan tidak lagi menjaga kepercayaan yang telah diberikan, tetapi demi tujuan tertentu melakukan suatu kejahatan, pengkhianatan demi mencapai sesuatu apa yang diinginkan hatinya. Sekalipun ia mencucurkan air mata, sekalipun ia sangat menyesal dengan hati yang hancur, tetapi air mata penyesalan ini tidak mungkin dapat menghapuskan kejahatan pengkhianatan yang telah ia lakukan, yang mengorbankan orang lain. Maka orang yang mengkhianati kepercayaan yang ada saatnya ia menuai akibat pengkhianatannya. Dan sekalipun ia mencucurkan air mata dan sangat menyesal, sudah terlambat. Itulah sebabnya peribahasa bilang, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Jadi kita harus berhati-hati dan menjaga hubungan baik dan kepercayaan yang ada. Jangan kita sendiri yang mengkhianatinya. Semoga renungan singkat ini menjadi awasan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menghargai hubungan baik, persahabatan, dan kepercayaan yang sudah ada. Tuhan memberkati.